kita oke, apa kabar? Apa kabar? Ya, seperti judul yang kita sampaikan, kita bicara target, kita bicara bisa ditampilkan, kemudian pasti ada targetnya. Orang hidup ada targetnya. Jadi hidup ini saya sering guyonan pada teman-teman, seperti orang main bola tidak ada gawang. Sekarang ini target yang nggak ada. Kamu pas 10 mobil, nggak ada batas waktunya. Bisa jual 10 tahun, nggak salah. 10 mobil, 10 tahun. Buat misalkan ambil, kamu harus bisa 10 juta. Jadi 1 tahun, nggak salah. Karena nggak ada. Kemudian, ini harus jadi pribadi. Jadi bisa target. Kita nggak punya, berarti kita bukan pribadi. Kalau nggak ada mobil apa uang ini, target kita 500 juta. Biasanya kalau ini hanya menjadi tidak di komitmen pribadi, hasilnya buat menjadi komitmen. Saya ada teman yang mungkin bergerak di target, kemudian berikutnya kita harus ada strategi pencapaiannya, itu berisi rencana-rencana biasanya. Nah, yang berikut ini 3 sama 5 ini yang jauh lebih penting. Orang buat target itu gampang, rencana. Tapi bagaimana kita bisa menggerak buat kita yang luar biasa, dengan luar biasa, dengan konsistensi untuk mencapai target. Ini yang susah. Benar nggak? Poin 1, 2 mudah. Buat target itu gak ada hitung-hitung aja. Rencana, ini berarti breakdownnya begini, misalnya 100 juta, ada 20 jutaan, berdasarkan nilai. Mudah. Bagaimana kita bisa membawa karyawan kita? Ternyata kali, cirinya bagaimana kita bisa bangun pikir yang bagus dari karyawan kita. Mental itu hanya dibangun dengan pola, bukan yang teori, yang aneh-aneh, tapi hanya merubah pola dan membentuk mentalitas yang kuat dari karyawan kita. Contohnya, ini tadi contohnya, jadi umumnya begini. Ini ya bukan teori tapi bukan teori, ini hanya pengalaman kita. Itu kan kalau orang itu negatif, orang yang nongkrong itu yang kerjanya hanya di kolam beli jagung, beli mangga, pagi-pagi muda perempuan berangkat sekolah, berangkat kerja. Ini keluar nanti loh, jancuk, jangkrik, negatif. Tapi kalau yang mau pikirnya positif, mungkin kita ya bekerja yang pasti dan kita capek. Biasa hari ini nanti kerja pasti enak. Ya, mindset kita kan kebanyakan ini ngomong. Target ini sesuatu yang memberatkan. Target ini sesuatu yang buat kita pusing. Bahkan ada bunuh diri gara-gara target tak bisa. Oke, yang mindset kita mesti kasih target. Anggap target itu kebutuhan kita. Jangan target. Tahu bedanya kewajiban sama kebutuhan? Kewajiban. Orang yang mikir sholat ini wajib, sholatnya mungkin kalau maghrib jam isya nanti mau tidur 12, subuhnya jam 6. Yang penting kewajibannya subuh. Iya kan? Iya kan? Kalau pola pikir sholat ini kewajiban, kan yang penting subuh. Sambal ya, dari Nabi, bang sana. Kalau misal guru sama bosnya, tolong takdir Pak Jaya, tolong saya di Rambi, tolong datangi ke rumahnya. Begitu kita datang ke sana nggak ada, kita balik, salah apa enggak? Ya salah. Makanya jadi itu, jalannya Pak Jaya, jalan raya Rambi nomor 10, orangnya nggak ada, pulang, Pak orang salah nggak? Nggak salah. Tolong takdir sampai dapat, kalau kamu nggak dapat gajimu nggak turun. Butuh nggak dia untuk dapat itu? Kira-kira kalau Pak Jaya nggak jadi bilang, mindset kita harus kita bahwa kita harus bisa menghindari kesengsaraan kita. Artinya apa? Kalau saja nggak tercapai, kita kalau mindset itu tercapai, turun, nggak turun atau gajinya minim nggak ada. Yang sengsara siapa? Siapa Pak? Kita sendiri. Bukan biarkan kesengsaraan nggak bisa kerja baik. Ketika target kan ketika istri kita, anak kita minta uang untuk bayar nggak punya. Sebenarnya nggak cukup bu, dia nyicil belum cukup karena intensif. Kenapa target itu nggak mau? Nah, bagaimana istri
nunggu uang kita nggak dapat sesuai yang diharapkan karena kita nggak bisa. Bayangkan Pak, mencapai tujuan ini kebutuhan kita, bukan dan pernah berpikir lagi kebutuhan kita. Beberapa hal keyakinan, ya, ada keyakinan, ada kemudian ada ketangguhan kita. Sekarang ada yang perlu kita pahami, keyakinan dari Kristus. Kita ini punya potensinya lebih dibanding yang kita bayangkan sekarang. Sebenarnya nanti kita memungkinkan kita ada gamenya. Ini sebenarnya nanti awal dari kita tanggal 18 Juli itu semua pembicaranya penulis bukunya. Potensi orang itu sebenarnya jauh dibandingkan sekarang ini kita. Seringkali bayangkan potensi gini. Padahal ketika kita mau benar-benar jauh ada sekarang ini. Jadi yang kita punya potensi yang luar biasa. Ada kekuatan dari kita. Dan yang belakang. Nah, kita tadi potensi kita potensi dari siapa-siapa. Kalau di perusahaan, apalagi ada supervisor kita atau pimpinan kita, ada pimpinannya lagi. Ini orang yang membantu. Jadi nggak ada alasan untuk kita mencapai tingkat sosial pada kita. Karena diri kita Tuhan dan sebenarnya jauh lebih besar dibanding yang kita bayangkan. Kedua ada lain. Yang ketiga cuma alasan untuk tidak yakin terhadap apapun kan. Kita ada Tuhan. Ya. Artinya apa? Tuhan ini kan bisa menjadikan jadi mungkin. Menjadikan sesuatu yang menurut tidak lazim jadi lazim. Artinya jadi ketika kita yakin kita akan keluar maksimal. Potensi maksimal akan menghasilkan maksimal. Tindakan maksimal menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, ini kalau di dunia entrepreneur orang kaya seperti ini. Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang sukses? Jadi baliknya kenapa makin sukses? Kalau kita yakin, potensi kita maksimal nggak keluarnya? Pasti maksimal. Ketika ya, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan besar itu dengan menyelesaikan satu. Artinya apa? Tidak mungkin kita langsung semuanya. Artinya ada tahapan-tahapan itu yang harus kita pahami. Pasti kita harus menyelesaikan satu persatu. Kemudian ada masalah, ada solusi. Ya, hanya Tuhan mengunculkan masalah di luar masalah kita. Hanya pasti ada solusinya. Pasti ada masalah apapun. Nah, konsistensi ini bahwa yang tahu tujuan kita. Ini contoh yang disampaikan dari kita di Surabaya. Ini contoh konsistensi. Pengaruh oleh lingkungannya. Saya sampaikan orang-orang di lingkungan kita itu berbeda. Wajah mindsetnya kacau. Ya, lebih cenderung negatif. Nah, kalau ngaruh, ketika kita mau ngambil hujan-hujan, lingkungan kita pasti bisa hujan-hujan itu tempat sepeda apa ya. Tapi yang tahu tujuan kita, yang tahu tujuan itu kan kita, tidak tahu. Nah, bahkan ini perlu saya sampaikan, ketika kita berada di lingkungan orang yang negatif, tujuan ini mungkin tidak perlu. Kita ini sudah tugas kita adalah untuk besar wajah kita. Jadilah tiba. Teman-teman sekarang masih jadi jelas. Tugas kita hari waktu bulan karena masalah ke depan tidak makin meningkat. Habis jelas jadilah mangkok atau jadilah topeng. Topeng jadilah ember. Habis ember mbak mandi jadilah lautan jadilah osin. Berapapun masalah kita lihat. Sekarang berapa besar sungai, berapa ribu sungai yang ke laut? Kan semua sungai banyak. Kami gerakan pergeseran bumi. Filosofi laut. Berapapun sungai yang ke sana, kopi tetap biasa. Artinya jadilah orang yang punya wajah yang sebenarnya. Sehingga masalah sebesar apapun, bagi kita. Tadi saya bilang bahwa buat masalah berat ringan, kalau kemampuan tinggi, masalah berapapun jadi rendah. Jadi relatif. Wajar tadi. Tapi kita boleh melakukan. Kalau kita bisa, sesuatu jadi enggak. Contoh, motor yang ramai dengan motor yang mekanik, pinteran mana? Bengkel motor yang ramai dengan motor yang sepi. Mekaniknya pinteran yang mana? Ramai itu sering ngadepi masalah. Nanti ada istilah sukses tanpa mikir. Kita benar-benar bisa sukses
Udah terus kan? Sakit.